Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok satu akan melakukan presentasi terkait dengan topik akuisisi antar perusahaan dan investasi pada entitas lain. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok satu ada saya, Lukmanul Hakim Sulaiman, ada Mirsita Nur Indriani, ada Mohri Faldi, ada Sari Ratnasari, dan juga ada Teresia Gultom. Kemudian selanjutnya, mari kita lanjut kepada materi terkait dengan apa yang akan kita presentasikan. Pertama, sebagai dasar, apa sih akuisisi? Akuisisi menurut PSAK nomor 2 paragraf 8 tahun 1999 merupakan suatu penggabungan usaha yang dimana salah satu perusahaan yaitu pengakuisisi atau acquire memperoleh suatu kendali atas aktiva neto dan mendapatkan kendali atas operasi perusahaan yang diakuisisi dengan memberikan aktiva tertentu, mengakui suatu kewajiban, atau mengeluarkan saham. Namun, secara umum, akuisisi merupakan suatu situasi yang dimana sebuah perusahaan membeli mayoritas bahkan keseluruhan saham sebuah perusahaan lain. Jika sebagian saham telah dimiliki oleh sebuah perusahaan pembeli, maka segala kendala atas perusahaan yang telah dibeli tersebut akan diambil alih dan dipindah tangani oleh perusahaan yang membeli. Kemudian apa sih tujuan akuisisi? Perusahaan mengakuisisi perusahaan lain karena berbagai alasan. Mereka dapat mencari skala ekonomi, diversifikasi, pangsa pasar yang lebih besar, peningkatan sinergi, ataupun pengurangan biaya. Ada beberapa tujuan lainnya yang perlu kita tahu mengenai akuisisi. Antara lain, meningkatkan pangsa pasar yang lebih besar. Jika sebuah perusahaan ingin memperluas operasinya ke negara lain, membeli perusahaan yang ada di negara itu bisa menjadi cara termudah untuk memasuki pasar asing. Bisnis yang dibeli akan memiliki personel sendiri, nama merek, dan aset tidak berwujud lainnya, yang dapat membantu memastikan bahwa perusahaan yang mengakuisisi akan memulai di pasar baru dengan basis yang kuat. Kemudian sebagai strategi pertumbuhan, mungkin sebuah perusahaan menghadapi kendala fisik atau logistik, atau menghabiskan sumber dayanya. Jika sebuah perusahaan terbebani dengan cara ini, maka seringkali lebih baik untuk mengakuisisi perusahaan lain daripada mengembangkan perusahaannya sendiri. Perusahaan seperti itu mungkin mencari perusahaan-perusahaan muda yang menjanjikan untuk mengakuisisi dan memasukkan ke dalam aliran pendapatannya sebagai cara baru untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, untuk mendapatkan teknologi baru. Kadang-kadang, bisa lebih efisien biaya bagi perusahaan untuk membeli perusahaan lain yang telah menerapkan teknologi baru dengan sukses daripada menghabiskan waktu dan uang untuk mengembangkan teknologi baru itu sendiri. Kemudian yang terakhir, untuk mengurangi kapasitas kelebihan dan mengurangi persaingan. Jika ada terlalu banyak persaingan atau pasokan, perusahaan mungkin mencari akuisisi untuk mengurangi kelebihan kapasitas, menghilangkan persaingan, dan fokus pada penyedia paling produktif. Jadi, kegiatan ini yang dilakukan oleh perusahaan memiliki beragam manfaat yang positif yang dapat meningkatkan kinerja bisnis hingga dapat memperkecil persaingan industri. Kemudian selanjutnya ada contoh-contoh dari akuisisi. Ada beberapa contoh yang terdapat dalam akuisisi. Contohnya sebagai berikut. Berdasarkan bentuk dasar atau objek akuisisi, ada merger atau konsolidasi, ada akuisisi saham, dan juga ada akuisisi aset. Merger atau konsolidasi. Merger dan akuisisi adalah dua kata yang paling disalahpahami di dunia bisnis. Kedua istilah ini sering merujuk pada bergabungnya dua perusahaan, tetapi ada perbedaan kunci yang terlibat dalam kapan menggunakannya. Sebuah merger terjadi ketika dua entitas yang terpisah menggabungkan kekuatan untuk membuat organisasi bersama yang baru. Sementara itu, akuisisi mengacu pada pengambil alihan suatu entitas oleh entitas lain. Merger dan akuisisi dapat diselesaikan untuk memperluas jangkauan perusahaan atau mendapatkan pangsa pasar dalam upaya untuk menciptakan nilai pemegang saham.
Kemudian akuisisi saham. Cara lain yang dilakukan ketika ingin mengambil alih suatu perusahaan lain adalah dengan membeli saham perusahaan lain, baik membeli dengan cara tunai ataupun menggantinya dengan saham lain atau obligasi. Selanjutnya ada akuisisi aset. Sebuah perusahaan dapat mengakuisisi perusahaan lain apabila perusahaan tersebut membeli aktiva sebuah perusahaan lain. Cara ini agar menghindarkan perusahaan dari kemungkinan memiliki pemegang saham minoritas yang bisa saja akan terjadi pada peristiwa akuisisi saham. Tujuan dilakukan akuisisi aset yaitu sebagai pemindahan hak kepemilikan aktiva yang dibeli. Kemudian yang kedua berdasarkan dengan keterkaitan jenis usaha. Ada akuisisi horizontal, ada akuisisi vertikal, dan akuisisi konglomerat. Apa itu akuisisi horizontal? Ketika suatu perusahaan mengakuisisi perusahaan lain yang berada di industri yang sama dan bekerja pada tahap produksi yang sama, ini agar entitas baru dapat mengalami lebih banyak kapasitas biaya produksi dan mengambil keuntungan dari peningkatan pangsa pasar. Tujuan akuisisi horizontal memiliki alur yang lebih lurus ke garis bawah perusahaan, membantunya meningkatkan pangsa pasar atau memperluas penawaran produknya. Dalam merger horizontal, perusahaan membeli bisnis lain dalam rantai nilai industri, mungkin bisnis komplementer atau kompetitif. Perusahaan dapat dengan mudah memperluas operasi saat ini daripada membentuk yang baru. Kemudian akuisisi vertikal. Ketika perusahaan mengakuisisi perusahaan lain yang merupakan bagian dari industri yang sama, tetapi pada tingkat produksi yang berbeda, tujuan utama dari ini adalah untuk mengamankan pasokan barang-barang penting, menghindari gangguan pasokan, dan membatasi pasokan ke pesaing. Kemudian yang terakhir ada akuisisi konglomerat. Penggabungan perusahaan yang terlibat dalam kegiatan bisnis yang tidak terkait secara ekonomi. Akuisisi konglomerat berkisar dari usaha patungan jangka pendek hingga merger lengkap. Perusahaan-perusahaan dapat menjadi milik industri yang berbeda atau wilayah geografis yang berbeda. Akuisisi konglomerat memberikan peluang yang bagus untuk mengurangi biaya modal dan biaya overhead sambil mencapai efisiensi lainnya. Karena kedua perusahaan yang terlibat beroperasi di pasar yang berbeda, tidak ada efek langsung pada persaingan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Akuisisi antar perusahaan dan investasi. Ketika suatu perusahaan membentuk perusahaan lain atau persekutuan melalui transfer aset, nilai buku aset yang ditransfer akan ditransfer ke entitas baru dan tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui. Perusahaan yang membentuk dan entitas baru akan menggabungkan laporan keuangannya untuk pelaporan keuangan bertujuan umum yang menampilkan seakan-akan mereka adalah satu entitas selama perusahaan yang membentuk tersebut mempunyai kendali atas entitas baru. Perkembangan struktur usaha kompleks. Kompleksitas lingkungan usaha timbul karena yang pertama, perusahaan menjalankan usaha lintas negara. Yang kedua, sistem hukum dan resiko yang berbeda-beda. Ketiga, sistem perpajakan yang berbeda. Keempat, kompleksitas transaksi usaha dan instrumen keuangan yang sangat beragam. Struktur organisasi yang kompleks sering dikembangkan untuk membantu mencapai tujuan perusahaan, seperti meningkatkan probabilitas atau mengurangi resiko. Sebagai contoh, banyak perusahaan membentuk anak perusahaan untuk menjalankan aktivitas usaha tertentu. Anak perusahaan subsidiary adalah anak perusahaan yang dikendalikan oleh entitas lain yang disebut induk perusahaan atau parent company or holding company. Perluasan usaha dan bentuk struktur organisasi. Yang pertama, merger. Penggabungan usaha di mana aktiva, kewajiban dari perusahaan yang diakuisisi digabung dengan aktiva dan kewajiban perusahaan. Yang kedua, kepemilikan kendali. Penggabungan usaha di mana perusahaan yang diakuisisi tetap sebagai entitas legal terpisah dengan mayoritas kepemilikan saham dimiliki oleh perusahaan pengakuisisi. Yang ketiga, kepemilikan minoritas atau minority interest atau kepemilikan non-pengendali. Pembelian kepemilikan kurang dari 50% di perusahaan lain tidak mengakibatkan timbul penggabungan usaha atau situs pengendalian. Yang keempat, kepemilikan menguntungkan lainnya
atau other benefit interest. Perusahaan dapat memiliki kepemilikan pada entitas lain walaupun tanpa ada kepemilikan langsung pada entitas tersebut. Contoh kasus, Allen Company membentuk anak perusahaan Blaine Company dan mentransfer aktiva berikut pada Blaine untuk memperoleh 100 lembar saham Blaine dengan nilai nominal Rp2.000. Yang pertama di sini ada kas dengan nilai buku Rp70 juta. Kedua ada persediaan, harga perolehannya Rp50 juta dengan nilai buku Rp50 juta. Yang ketiga ada tanah dengan harga perolehan Rp75 juta dan nilai buku Rp75 juta. Yang keempat ada bangunan dengan harga perolehan Rp100 juta dan nilai buku Rp80 juta. Yang kelima ada peralatan dengan harga perolehan Rp250 juta dan nilai buku Rp160 juta. Totalnya yaitu Rp435 juta. Contoh kasus. Jurnal yang dicatat oleh Allen. Investasi pada saham biasa Blaine Co. 435 juta. Akumulasi penyusutan 110 juta. Kas 70 juta, persediaan 50 juta, tanah 75 juta, bangunan 100 juta, peralatan 250 juta. 110 juta sama dengan 100 juta dikurang 80 juta ditambah 250 juta dikurang 160 juta. Jadinya kas 70 juta, persediaan 50 juta, tanah 75 juta, bangunan 100 juta, peralatan 250 juta. Akumulasi penyusutan 110 juta, saham biasa nominal Rp2.000, 200 juta, tambahan modal di setor 235 juta. Penggabungan badan usaha atau business combination. Yang pertama, business combination terjadi ketika dua atau lebih entitas usaha yang terpisah bergabung menjadi satu entitas usaha. Dua, pengembangan internal perusahaan internal business expansion hanya melibatkan unit-unit yang ada di dalam organisasi perusahaan. Contoh, mengembangkan atau menambahkan jenis produk baru. The legal of business combination atau bentuk penggabungan badan usaha. Yang paling atas ada business combination, ke bawahnya ada merger, ada consolidation, dan acquisitions. The legal form of business combination. Merger adalah penggabungan badan usaha di mana salah satu perusahaan yang bergabung akan terus hidup dan mengambil alih semua aktiva dan hutang perusahaan lain. Konsolidasi didirikan sebuah perusahaan baru untuk mengambil alih semua aktiva dan hutang perusahaan yang telah ada sebelumnya yang bergabung. Hubungan afiliasi. Masing-masing perusahaan masih tetap hidup dan tetap menjalankan kegiatan operasional, akan tetapi salah satu akan menguasai perusahaan yang lain, atau hubungan induk dan anak perusahaan. Dalam penggabungan badan usaha, yang pertama ada penentuan dan pembagian modal saham. Yang kedua, akuntansi penggabungan badan usaha. Akuntansi penggabungan badan usaha meliputi 1. Pooling of interest atau penyatuan kepentingan. 2. Buy purchase atau pembelian. Selanjutnya, pooling of interest. Apabila suatu penggabungan usaha dianggap sebagai suatu pooling of interest, maka badan usaha yang baru dianggap sebagai kelanjutan dari semua badan usaha yang bergabung, baik dalam bentuk suatu badan usaha yang tunggal maupun sebagai induk perusahaan dengan satu atau beberapa anak perusahaan. Penggabungan badan usaha merupakan penyatuan pemilikan modal dari dua perusahaan atau lebih, berarti ada kesinambungan hak pemilikan semula. Hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, aktiva, hutang, dan modal tetap dicatat sebesar nilai bukunya. Yang kedua, saldo modal saham dari perusahaan pembentuk dijumlahkan untuk menentukan saldo modal saham dari unit gabungan termasuk laba ditahan atau defisit laba. Selanjutnya, buy purchase. Penggabungan badan usaha dikatakan atas dasar pembelian apabila penggabungan badan usaha tersebut berakibat
para pemilik perusahaan yang bergabung tidak ikut berpartisipasi sebagai substansial di dalam perusahaan tunggal yang dibentuk. Hal yang perlu diperhatikan yang pertama, aktiva utang modal dicatat berdasarkan harga perolehan yang mencerminkan nilai wajar pada saat itu. Yang kedua, bila jumlah yang dibayarkan nilai pasar modal saham yang diserahkan lebih besar nilai wajar atas aktiva bersih, maka kelebihannya diperlakukan sebagai goodwill dan harus diamortisasi selama periode manfaatnya yang tidak boleh lebih dari 40 tahun. Selanjutnya, bila nilai pasar modal MS yang diserahkan lebih kecil nilai pasar aktiva bersih, maka selisihnya dialokasikan kepada seluruh aktiva non-kas atau diperlakukan sebagai goodwill negatif. Selanjutnya, metode untuk melakukan penggabungan usaha. Penggabungan usaha dapat dikatakan sebagai bersahabat atau tidak bersahabat. Dalam penggabungan usaha yang bersahabat, manajemen perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam melakukan perjanjian. Hal yang perlu diperhatikan yang pertama, akuisisi aset. Kadang-kadang suatu perusahaan mengakuisisi aset perusahaan lain melalui negosiasi langsung dengan manajemen. Perjanjian ini juga dapat menyebabkan perusahaan pengakuisisi menanggung kewajiban dari perusahaan lain. Penggabungan semacam ini dapat mengambil bentuk A atau B atau pada figur 1.1. Yang kedua, akuisisi saham. Penggabungan usaha yang dilakukan melalui akuisisi saham tidak harus melibatkan akuisisi semua saham berhak suara yang beredar. Akuntansi pembeli untuk penggabungan usaha. Pembeli suatu perusahaan pada dasarnya sama dengan pembelian aset atau kelompok aset lain. Ketika suatu aset dibeli, konsiderasi diberikan untuk hak kepemilikan atas aset yang dibeli. Sama juga, ketika suatu perusahaan dibeli, konsiderasi diberikan sebagai ganti untuk hak kepemilikan yang diserahkan oleh pemilik perusahaan yang diakuisisi. Pada dasarnya, aset dibeli, pembeli mencatat aset sebesar biaya perolehan yang timbul untuk mengakuisisi aset tersebut. PSAK 22 tentang akuntansi untuk penggabungan usaha menjelaskan prosedur akuntansi yang saat ini diterapkan untuk akuntansi penggabungan usaha di Indonesia. Kelebihan dari akuisisi. Yang pertama, kapitalisasi bisnis semakin besar. Akuisisi adalah kapitalisasi bisnis menjadi semakin besar. Apabila sebelumnya kapitalisasi sebuah usaha hanya sebatas pada aset yang mereka miliki, maka proses akuisisi dapat mengakumulasikan aset baru, sehingga jumlah dari aset bisnis juga semakin besar, bahkan berlipat ganda. Yang kedua, penguasaan market share semakin luas. Akuisisi ini adalah penguasaan market share menjadi semakin luas. Terlebih bila perusahaan yang sukses diakuisisi adalah pesaing. Karena dengan melakukan strategi akuisisi ini, maka dapat menguasai market share kompetitor sekaligus. Yang ketiga, ekspansi cepat. Akuisisi memungkinkan perusahaan yang untuk berkembang dengan cepat dan memperluas cakupan bisnisnya tanpa membangun segalanya dari awal. Yang keempat, diverifikasi portofolio. Dengan mengakuisisi perusahaan dalam industri atau sektor yang berbeda, perusahaan dapat diversifikasi portofolio bisnisnya dan mengurangi risiko. Yang kelima, akses ke sumber daya baru. Perusahaan yang melakukan akuisisi dapat akses ke sumber daya baru seperti teknologi, keterampilan, dan karyawan yang sudah berpengalaman. Efisiensi operasional.
Akuisisi dapat membawa efisiensi operasional melalui penggabungan operasional dan penghapusan duplikasi fungsional. Kekurangan dari akuisisi. Yang pertama, kesulitan integrasi. Integrasi dua entitas bisnis yang berbeda seringkali sulit dan memerlukan manajemen yang cermat untuk menghindari konflik dan kehilangan bakat. Yang kedua, risiko keuangan. Proses akuisisi dapat memerlukan investasi finansial yang besar, dan jika tidak dikelola dengan baik dapat meningkatkan risiko keuangan perusahaan. Yang ketiga, resistensi karyawan. Karyawan dari perusahaan yang diakuisisi mungkin lebih resistensi terhadap perubahan dan mengkhawatirkan dampak terhadap pekerjaan dan lingkungan kerja. Yang keempat, risiko reputasi. Akuisisi yang tidak direncanakan atau diimplementasikan dengan buruk dapat merugikan reputasi perusahaan. Yang kelima, masalah hukum dan regulasi. Proses akuisisi dapat terkendala oleh masalah hukum dan regulasi yang kompleks, terutama jika melibatkan perusahaan di berbagai yurisdiksi. Manfaat dari akuisisi adalah manfaat bagi perusahaan dari semua ukuran dan industri. Dengan membeli atau menggabungkan diri dengan perusahaan lain, suatu bisnis dapat mencapai tujuan strategis. Menciptakan sinergi, mendiversifikasi produk atau layanannya, memperoleh bakat, memperoleh keunggulan kompetitif, dan menghasilkan laba atas investasi. Salah satu manfaat paling signifikan dari akuisisi adalah mencapai tujuan strategis. Perusahaan dapat mengakuisisi perusahaan lain untuk memasuki pasar baru, memperluas lini produknya, atau mendapatkan akses terhadap teknologi baru. Misalkan, akuisisi Facebook atas Instagram memungkinkan perusahaan media sosial tersebut memperkuat posisinya di pasar seluler dan memperluas bisnis penggunanya. Demikian pula, akuisisi Pixar oleh Disney memungkinkan perusahaan hiburan tersebut mengakses teknologi dan bakat animasi Pixar yang telah dibantu Disney memproduksi beberapa film animasi paling sukses dalam beberapa tahun terakhir. Jadi dapat disimpulkan bahwa akuisisi dapat menguntungkan perusahaan dari semua ukuran dan industri dengan mengakuisisi perusahaan lain. Suatu bisnis dapat mencapai tujuan strategis, menciptakan sinergi, mendiversifikasi produk atau layanan, memperoleh bakat, memperoleh keunggulan kompetitif, dan menghasilkan laba atas investasi. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.